Shalom saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik. Ada sebuah kisah, seorang anak laki-laki bertemu seorang suster misionaris cinta kasih di Kalkuta. Anak kecil itu melihat sebuah salib di dinding kapel dengan korpus salib dengan tubuh Kristus yang tersalib. Tetapi lengan kanannya terputus, sehingga sepertinya tangannya buntung. Anak kecil itu heran dan bertanya pada suster itu, "Suster, kok salibnya tangan Tuhan terputus? Apakah nggak disambung saja yang putus itu?" Tanya anak itu dengan polos. Lalu suster menjawab, "Kamu anak yang baik dan pinter. Tangan Tuhan di salib itu memang betul terputus. Maukah adik menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang terputus itu?" Jawab anak itu polos, "Mau." Tak disangka-sangka 20 tahun kemudian, anak kecil tadi menjadi seorang bruder misionaris cinta kasih yang mengurusi anak-anak disabilitas dan penyandang kanker. Ia mewujudkan jawaban polosnya 20 tahun lalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan sesama. Ya, dia menyambung tangan Tuhan yang terputus itu dengan menjadi seorang bruder misionaris cinta kasih. Injil hari ini, Yesus mengajar para muridnya bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Inilah salah satu dari syarat agar kita boleh memasuki kemuliaan Tuhan pada saat penghakiman terakhir. Yesus menyatakan dirinya hadir dalam orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Ia menyatakan dirinya dalam diri mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang seorang asing, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, dan mereka yang di dalam penjara. Bagi mereka yang melayani orang-orang kecil ini, mereka akan memperoleh ganjaran kekal. Sebab Yesus sendiri yang bersabda, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri akan mampu menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, melainkan bagaimana ia mau membaktikan seluruh dirinya bagi sesamanya, khususnya orang-orang susah, miskin, lemah, sakit, tak berdaya. Keluhuran pribadi manusia terletak pada bagaimana dia memperlakukan sesamanya yang kecil dan tak berdaya, bukan menginjak-injak orang-orang yang tak berdaya. Contoh kecil, kalau Anda di dalam bus, ketika ada orang hamil atau orang lansia, berikan tempat duduk. Biarlah Anda berdiri mengalah. Utamakan anak-anak, utamakan lansia, utamakan orang disabilitas, utamakan wanita-wanita yang sedang mengandung. Itulah letak kebesaran manusia ketika kita mampu merelakan hak kita untuk orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita. Itulah panggilan gereja, yaitu melayani kaum miskin, tertindas, dan tak berdaya. Tangan Tuhan yang terpaku di kayu salib sekarang membutuhkan tangan Anda untuk dipakai melayani orang-orang yang miskin dan sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.